Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Miftahul Ilmi, seorang mahasiswa S2 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan saya mengambil jurusan mempelajari tafsir Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Dan di video kali ini saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya berpikir ada satu hal yang sangat mendasar yang perlu diketahui oleh setiap muslim, dan menurut saya hal-hal seperti ini itu kehilangan makna. Hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti bacaan Bismillah, bacaan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahkan Al-Fatihah. Saya merasa makna-makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah, Bismillah, a'udzubillah, itu hilang dari diri kita gitu. Pemaknaannya, rohnya, urgensinya, esensinya itu hilang. Karena ini sudah menjadi rutinitas. Hal-hal yang menjadi rutinitas bagi manusia itu satu, pertama, akan menjadi bosan, membosankan, atau kehilangan esensi makna. Seperti kita setiap hari sehat. Sehingga ketika kita merasakan kesehatan setiap hari, itu nilai dari kesehatan itu hilang dari diri kita. Kita tidak menyadari pentingnya kesehatan. Kita baru menyadari sehat itu penting ketika kita sakit. Begitupun seperti Al-Fatihah yang kita ulang-ulang setiap hari. Minimal seorang muslim mengulang itu 17 kali. Tapi kita kehilangan ruh, bahkan mungkin kita bosan, bahkan sampai saking lancarnya kita membaca Al-Fatihah, kita dalam sholat begitu cepat. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, cepat banget gitu. Dan ini sesuatu yang sangat disayangkan ya. Tentu saya ingin menyampaikan makna-makna yang seringkali kita lupa dan mungkin belum kita ketahui. Sehingga ketika kita mengetahui maknanya yang mendalam, esensinya yang sangat penting, urgensinya yang sangat penting, kita akan menghargai, menikmati, dan membaca dengan penuh pemaknaan kalimat-kalimat tersebut. Dan sehingga efeknya ke dalam diri kita itu benar-benar luar biasa. Pertama adalah mengapa seorang muslim diwajibkan dan harus berpegang pada kalimat isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini berkenaan dengan perintah Allah langsung dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu benar-benar akan membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau yang terusir. Kita bisa bayangkan betapa urgensinya kalimat isti'adzah ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita ingin membaca Quran pun, Allah yang mengetahui segala sesuatu, baik yang gaib ataupun yang terlihat, itu Allah memerintahkan kita untuk membaca, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah dari setan terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Artinya adalah ada sesuatu yang sangat penting dari kalimat isti'adzah ini. Sampai-sampai ketika kita ingin membaca Quran pun, kita disuruh untuk meminta perlindungan terlebih dahulu sebelum membacanya. Padahal membaca Quran itu adalah ibadah. Tinggal buka kemudian baca, kan bisa seperti itu. Tapi Allah menekankan, menyuruh untuk berlindung terlebih dahulu kepada Allah dari godaan setan. Ini menunjukkan bahwasannya faktor eksternal setan sebagai penggoda manusia yang akan menyesatkan manusia itu benar-benar mengintai kita setiap saat. Bahkan ketika kita membaca Quran sekalipun, itu setan mengintai kita. Memberikan kita was-was, godaan-godaan buruk gitu kan. Karena setan itu benar-benar kama jeridam, ya jadi kama jeridam gitu. Benar-benar seperti mengalir di aliran darah kita, sangat dekat gitu, memantau kita setiap saat. Nah, kalimat isti'adzah ini kalimat yang begitu penting, luar biasa, dan dahsyat. Tentu kepentingan, kedahsyatan ini, keistimewaan ini hanya bisa dipahami ketika kita tahu asal-usul kalimat isti'adzah, tahu urgensi kalimat isti'adzah. Ketika kita tahu istimewa dan dahsyatnya kalimat isti'adzah. Kalau kita nggak tahu sama sekali, maka kita akan biasa saja. Tidak ada feel merasakan bahwasanya pentingnya kalimat isti'adzah. Apakah kita pernah bertanya mengapa Allah memilih kata setan daripada iblis atau jin dalam kalimat isti'adzah? Mengapa kita diperintahkan untuk berlindung dari setan, bukan dari iblis atau jin atau makhluk lainnya? Ini mengandung sesuatu yang sangat luar biasa di dalam esensi yang sangat dalam mengapa Allah memilih kata setan. Saya terangkan sekali lagi ya, saya tekankan setiap huruf, setiap kata yang Allah letakkan di dalam Al-Quran itu adalah kata yang paling tepat dan yang paling pas menduduki tempatnya masing-masing.
Seperti lafaz alhamdu dalam Al-Fatihah itu adalah lafaz yang paling pas dari berbagai aspek. Dari mulai makna, dari mulai diksi, itu yang paling pas adalah alhamdu. Dan dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan innal hamdalillah atau alhamdalillah atau walillahil hamd atau ahmadullah, nahmadullah, hamidullah, al-madhulillah, asyukrulillah. Itu kata-kata semuanya, kalimat-kalimat tersebut itu bisa saja diletakkan di situ. Tapi dari banyaknya kalimat tersebut yang paling pas dari segi linguistik, dari segi apapun, itu adalah alhamdulillah. Sama seperti lafaz asyaiton dalam kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setan itu lebih berbahaya daripada iblis, konotasi maknanya. Setan itu berasal dari kata syaitona yang berarti al-hablul mumtad, tali yang memanjang, yang mana setan ini mampu menjangkau manusia sampai pada benaknya, itu mampu menyukai manusia, kemudian memberikan was-was, bisikan-bisikan jahat. Kemudian mampu menjauhkan manusia dari kebenaran, sementara iblis berasal dari kata balasa atau ablasa yang memiliki arti khudlan atau huzn, ya, memiliki arti apa? Sedih, putus asa, terputus dari rahmat Allah. Jadi konotasi iblis adalah kesedihan, konotasi setan adalah waspada, ya. Jadi supaya manusia waspada dengan godaan setan. Karena siapa yang memberikan bisikan-bisikan jahat kepada manusia pertama Adam dan Hawa yang nantinya akan terjerumus ke dalam kesalahan? Siapa? Itu setan. Dalam surat Al-A'raf ayat 20, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma. Setan membisikkan keduanya, bisikan-bisikan jahat supaya memakan buah yang dilarang, mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Di dalam surat Shad ayat 120 itu dinyatakan fawaswasa ilaihi syaitan, dan setan membisikkan kepada Adam, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Gitu. Jadi setan ini benar-benar sangat-sangat mengintai manusia, ya. Sangat-sangat serius dalam mengintai manusia, menyesatkan manusia. Setan ini kan anak buahnya iblis. Iblis ini nenek moyangnya. Jadi makhluk pertama yang membangkang kepada Allah adalah iblis. Iblis ini dari golongan jin. Kemudian nanti iblis ini punya anak buah, gerombolannya namanya setan. Dan konotasi makna setan ini lebih luas. Jadi nanti setan ini kan artinya apa namanya? Kullu mufsid wa mumtarid minal jin wal ins wal iblis gitu. Jadi setiap yang merusak gitu, kemudian yang membangkang, yang menjauh dari kebenaran, itu namanya setan. Ada yang dari golongan jin, ada yang dari golongan manusia. Itu dan iblis pun termasuk dari setan seperti itu. Makanya Allah menggunakan lafaz setan. Seberapa bahaya setan bagi manusia? Lihat dalam Al-A'raf ayat 14-15, nenek moyang setan iblis itu hanya meminta satu permintaan ketika dikeluarkan dari surga. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin. Tangguhkanlah aku sampai hari kiamat, kata Allah, maka engkau ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi satu-satunya permintaan nenek moyang setan yaitu iblis, itu dia hanya meminta satu, ditangguhkan sampai hari kiamat demi bisa untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis tuh yakin betul iman akan adanya hari kiamat. Sampai-sampai permintaannya cuma satu, ditangguhkan sampai hari kiamat. Bayangkan, saking seriusnya dan sungguh-sungguhnya ingin mengajak manusia, menjatuhkan manusia kepada kesesatan. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sampai-sampai karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, aku tidak terima dengan takdirmu. Jadi iblis tidak terima karena telah dikeluarkan dari surga. Jadi iblis tuh menentang perintah Allah itu karena pilihannya sendiri. Jadi iblis punya memilih sendiri gitu. Kayak kita manusia bisa memilih taat atau maksiat. Iblis memilih untuk membangkang dengan alasan karena iblis lebih mulia, merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi karena iblis berasal dari api, manusia dari tanah. Makanya iblis nggak mau sujud gitu. Ini kalau dibahas lagi panjang. Kita hanya akan memfokuskan tentang sejarah kenapa harus berlindung dari setan. Kemudian apa katanya?
thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka semuanya. Jadi iblis, setan, semuanya itu akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dari berbagai arah demi bisa mengajak manusia ke dalam kesesatan, ke dalam neraka nantinya. Diajak sama-sama gitu. Coba ya. Ini yang lebih hebat lagi nih. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, engkau telah mengeluarkanku dari surga, maka aku sungguh benar-benar akan duduk, la aqudanna itu duduk menghadang mereka semuanya Bani Adam siratakal mustaqim di jalan yang lurus. Jadi setan semuanya iblis itu hanya akan fokus kepada orang-orang yang selalu di jalannya Allah, yang selalu dalam kebaikan, yang selalu dalam ibadah, yang selalu berbuat baik. Itu mereka akan dihadang sedemikian rupa oleh setan, akan digoda. Jadi setan hanya fokus pada orang-orang yang masih berada di jalan yang lurus. Sedangkan orang-orang yang sering pergi ke tempat maksiat, mereka tidak terlalu fokus setan terhadap mereka karena mereka sudah berada di jalannya setan. Jadi nggak terlalu fokus. Janji setan itu la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi kalau ada orang yang sholat terus, itu setan akan mengganggu dia. Kalaupun dia tidak bisa menggagalkan supaya orang tersebut tidak sholat, itu akan lewat jalur lain. Kalau orang ini kuat banget sholatnya nih, kalau kita kuat banget sholatnya, kita akan digoda melalui wanita, melalui harta, melalui nafsu, melalui mulut, ghibah, gosip, dan lain sebagainya. Itu dari berbagai arah itu setan akan mengintai kita setiap saat, supaya kita terjatuh dalam kesalahan. Oke, kita sholat rajin, tapi dalam masalah wanita, kita akan luluh. Kelemahan kita dalam wanita, ada yang kelemahannya dalam harta, ada yang kelemahannya dalam nafsu. Banyak itu setan datang dari berbagai arah. Seperti itu. Ini saking seriusnya setan menggoda manusia. Dari awal dikeluarkannya dari surga sampai hari kiamat itu setan akan menggoda manusia. Bayangkan. Makanya ketika setan mengatakan tsumma la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghadang mereka di jalan yang lurus. Dalam Al-Fatihah kita dianjurkan ihdinas siratal mustaqim. Doa yang selalu kita ulang 17 kali adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus ya Allah. Gitu. Kata ihdina dalam bahasa Arab itu bukan cuma hanya menunjukkan, tapi mengantar, digandeng sampai ke tempat tujuan. Jadi tunjukkan dan antar kami sampai ke tempat tujuan, sampai ke ujung dari jalan yang lurus. Gitu. Untuk apa? Ya untuk mengalahkan hadangan-hadangan setan. Karena kita sebagai makhluk, setan makhluk, kita berpotensi kalah dan menang. Tapi kalau kita bersama Allah, Khalik, itu kita akan selamat. Itu, setan akan kalah. Saya akan berikan analogi yang sangat-sangat sederhana. Kalau ada seorang anak kecil, dia bersama ayahnya ya, sedang bersama ayahnya di satu tempat, di rumah, katakan di rumah, kemudian anak kecil tersebut, ini keluar beberapa saat bermain sendirian di lapangan. Ternyata di lapangan tersebut, datang anak-anak kecil lain, gerombolan, sama-sama anak kecil. Ternyata anak kecil lain menantangnya berkelahi. Kalau anak kecil tersebut, yang satu orang tersebut, meladeni untuk berkelahi, apa yang terjadi? Kemungkinannya kalah, karena yang lain gerombolan. Kalaupun menang, itu akan susah. Pokoknya memiliki kemungkinan kalah dan menang. Tapi kalau anak kecil tersebut lari ke rumah ayahnya, pulang, meminta perlindungan, kemudian anak-anak kecil lain mengejarnya. Ketika anak kecil lain sudah sampai di depan rumahnya, ternyata anak kecil lain tersebut melihat anak kecil ini telah berdiri di samping ayahnya, meminta perlindungan. Apa yang akan terjadi pada anak-anak kecil lain? Anak-anak kecil lain akan dengan sendirinya lari, karena dia sadar betul, mereka sadar kekuatan ayahnya, orang dewasa, tidak sebanding dengan kekuatan anak kecil. Kekuatannya lebih kuat. Makanya mereka pergi dengan sendirinya. Begitupun ketika setiap muslim mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan-setan akan langsung berlari terbirit-birit karena kita membawa kalimat Allah. Karena kata Allah, inna kaida syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Saking lemahnya setan dan iblis, mereka sampai meminta izin terlebih dahulu kepada Allah sebelum menggoda manusia. Iblis berdoa dulu meminta permintaan kepada Allah supaya ditunggukan sampai hari kiamat.
Jikalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan pernah terjadi mereka bisa menggoda manusia. Kan seperti itu. Tapi karena Allah Tuhan, ya diizinkan saja silahkan. Sebagai ujian bagi manusia nantinya. Seperti itu. Jadi ada banyak hal yang belum tersampaikan kepada kita ya, orang-orang Islam, perihal kalimat-kalimat sehari-hari yang sangat penting. Auzubillah, bismillah, subhanallah, masya Allah. Itu kalau kita teliti, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, itu mengandung banyak makna yang membuat kita itu ketika membaca nanti sampai ke hati gitu, enak gitu. Tapi kebanyakan dari kita hanya sekedar lafaz pengucapan. Dan faktanya Allah itu tidak cuma memandang, tidak cuma melihat apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita rasakan dalam hati. Ya, koneksi kita dalam hati itu yang sangat penting. Seperti itu. Nah, ini adalah pembukaan terkait kalimat isti'adzah